Hari-hari setelah kehilangan pasangan adalah salah satu masa tersulit yang pernah Anda hadapi. Tetapi bagaimana jika satu keputusan salah di saat rapuh ini bisa merugikan Anda? Setiap tahun, banyak janda dan duda membuat pilihan dalam duka yang diam-diam mengacaukan keuangan, membebani hubungan keluarga, dan menunda penyembuhan emosional. Bagian terburuknya, kebanyakan tidak menyadari kerusakan hingga terlambat. Jika Anda belum berlangganan, langganan sekarang dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video baru. 1. Mengambil keputusan keuangan besar terlalu cepat. Bayangkan Anda duduk di meja dapur, menatap tumpukan dokumen keuangan, laporan bank, polis asuransi, atau mungkin hipotek yang Anda ragu bisa tangani sendiri. Kehilangan pasangan masih terasa baru, dan tiba-tiba saran berdatangan. Teman yang bermaksud baik, penasihat keuangan, atau bahkan pikiran cemas Anda menyarankan untuk bertindak. Jual rumah, pindah ke tempat lebih kecil, investasikan uang asuransi. Kedengarannya logis, bukan? Cara untuk mengambil kendali saat segalanya terasa tidak pasti. Namun kenyataannya, duka seperti kabut tebal, mengaburkan pandangan, membuat sulit melihat apa yang ada di depan. Siti, janda berusia 74 tahun, mengalami situasi ini. Setelah suaminya meninggal, teman dan keluarga mendorongnya menjual rumah. Lebih mudah, kata mereka. Lebih ringan, awal baru. Merasa kewalahan, ia menuruti. Dalam beberapa bulan, ia pindah ke apartemen kecil, jauh dari komunitas yang dikenalnya. Awalnya, ia meyakinkan diri bahwa itu keputusan tepat. Namun seiring waktu, saat kabut duka memudar, ia menyadari apa yang hilang. Kebun kesayangannya, tetangga ramah, ayunan teras tempat ia dan suami minum kopi pagi selama puluhan tahun. Ia belum siap. Ia hanya berusaha melarikan diri dari rasa sakit. Pakar keuangan memperingatkan untuk tidak terburu-buru membuat keputusan besar setelah kehilangan. Ani Susanti, perencana keuangan dengan pengalaman 20 tahun membantu lansia yang berduka, menjelaskan, tahun pertama setelah kehilangan pasangan adalah badai emosi. Keputusan cepat sering terasa benar saat itu, tapi membawa penyesalan mendalam nantinya. Penelitian mendukung ini. Studi 2022 dari Asosiasi Pensiunan Indonesia menemukan bahwa 68% janda dan duda yang membuat perubahan keuangan besar dalam 6 bulan menyesali setidaknya satu pilihan. Apa pendekatan yang lebih bijak? Berhenti sejenak. Pakar merekomendasikan aturan 1 tahun. Tunggu setidaknya 12 bulan sebelum membuat keputusan keuangan yang tidak bisa dibatalkan. Pelan-pelan, cari bimbingan, dan beri waktu pada diri sendiri, karena kejernihan datang saat kabut hilang. 2. Mengisolasi diri dari teman dan keluarga. Duka bisa terasa seperti terdampar di pulau sepi, dikelilingi lautan sunyi. Saat kehilangan pasangan, dorongan untuk menyendiri terasa wajar. Anda mungkin menginginkan momen tenang untuk mengenang, menangis tanpa dilihat, dan memproses kehilangan dengan damai. Menyendiri sesekali adalah normal, tetapi jika kesendirian berlarut menjadi minggu atau bulan, itu bisa jadi penjara. Yang awalnya, saya butuh ruang, berubah menjadi telepon tak terjawab, makan malam keluarga yang terlewat, dan rasa terputus yang menyakitkan. Ini kesalahan kedua yang sering dilakukan, menutup diri dari orang-orang yang paling peduli. Budi, duda berusia 78 tahun, sangat memahami perasaan ini. Setelah kehilangan istri selama 52 tahun, ia menutup diri dari dunia. Ia berhenti menjawab telepon, melewatkan acara keluarga, dan berkata pada diri sendiri, tak ada yang mengerti. Lebih baik sendiri. Awalnya, keheningan terasa menenangkan, cara untuk menghindari pengingat akan kehilangannya. Namun seiring waktu, keheningan menjadi menyesakan. Energinya memudar, hari-harinya kabur, dan tugas sederhana seperti makan terasa melelahkan. Hingga suatu hari, tetangga yang gigih mengetuk pintunya dan mengajaknya minum kopi. Obrolan itu menjadi tradisi mingguan, dan segera, tali penghubung kembali ke teman dan keluarga yang telah ia jauhkan. Itu tak menghapus rasa sakit, kata Budi, tapi mengingatkan saya bahwa saya tak menanggungnya sendiri. Penelitian mendukung pengalaman Budi. Studi 2021 dari Institut Nasional Lansia menunjukkan bahwa isolasi berkepanjangan setelah kehilangan besar meningkatkan risiko depresi sebesar 40%, melemahkan sistem kekebalan, dan menaikkan tekanan darah. Sebaliknya, koneksi sosial, sekecil apapun,
bisa seperti sinar matahari menembus badai. Itu tak menghapus duka, tapi membantu Anda melihat jalan ke depan. Solusinya, mulai dari hal kecil. Katakan ya untuk satu undangan minggu ini. Jika berbicara terasa sulit, cukup dengarkan. Kelompok dukungan juga bisa membantu. Mendengar cerita orang lain mengingatkan Anda bahwa Anda tidak berjalan sendirian. Tetap ikuti, masih ada lagi di depan. 3. Mengabaikan kesehatan dan kesejahteraan. Duka tak hanya membebani hati, ia juga memengaruhi seluruh tubuh. Saat kehilangan pasangan, dunia bisa menyusut menjadi ruang kosong yang mereka tinggalkan. Tiba-tiba, kebutuhan Anda sendiri terasa tak penting. Janji dokter ditunda. Makan menjadi sekadar formalitas, diganti camilan cepat. Olahraga, rasanya mustahil ketika Anda sudah lelah. Ini bukan kemalasan, ini mode bertahan. Namun kenyataannya, mengabaikan kesehatan bukanlah cara menghormati kenangan pasangan. Itu meredupkan cahaya yang mereka ingin Anda jaga. Ahmad, duda berusia 81 tahun, tahu betul hal ini. Setelah kehilangan istri, kegembiraan memasak lenyap. Memasak selalu menjadi ritual bersama mereka, tindakan cinta sehari-hari. Tanpa istri, ia tak melihat gunanya. Ia mengemil keripik atau menghangatkan makanan instan, berkata pada diri sendiri, "Buat apa? Saya tidak lapar." Awalnya, ia hampir tak merasakan perbedaan. Namun seiring waktu, efeknya merayap. Tubuhnya melemah, pikirannya berkabut, dan malam-malamnya gelisah. Hingga putrinya turun tangan dengan lembut, menawarkan makanan sederhana seperti bubur dengan buah segar. Keadaan mulai berubah. Perlahan, energinya pulih. Saya tak sadar tubuh saya begitu membutuhkan perhatian. Aku Ahmad. Pengalamannya mencerminkan temuan pakar. Laporan 2020 dari Klinik Mayo Indonesia menunjukkan bahwa kehilangan pasangan dapat meningkatkan risiko masalah jantung sebesar 20%, terutama jika perawatan diri diabaikan. Bayangkan kesehatan Anda seperti rumah. Duka mungkin mengguncang fondasinya, tetapi mengabaikan perawatan membiarkan retakan menyebar. Solusinya bukan membangun ulang dalam semalam, melainkan mengambil langkah kecil dan stabil untuk memperkuat apa yang masih berdiri. Mulai dengan sederhana, jalan kaki 10 menit setiap hari. Penelitian menunjukkan bahwa gerakan rutin tak hanya mengurangi stres, tetapi juga meningkatkan suasana hati. Jadwalkan pemeriksaan yang tertunda, memantau kesehatan dan mengelola obat dapat mencegah masalah kecil menjadi serius. Dan jangan tanggung beban sendirian. Bicaralah dengan seseorang, teman terpercaya, konselor, atau kelompok dukungan. Mengapa pasangan Anda berusaha keras menjaga Anda tetap sehat? Karena Anda berharga. Dan Anda masih berharga. Masih ada lagi di depan. Lanjutkan membaca. Jika Anda masih menonton video ini dan merasa pelajaran ini bermanfaat, silakan komentar 1 di bawah untuk memberitahu saya bahwa Anda masih bersama saya. 4. Terburu-buru menjalin hubungan baru. Kesepian setelah kehilangan pasangan bisa terasa seperti gua yang dalam dan kosong, sunyi, berat, dan merindu untuk diisi. Bagi banyak orang, hubungan baru tampak seperti cara sempurna untuk melarikan diri dari rasa sakit. Kehangatan kebersamaan terasa seperti jembatan menuju kebahagiaan. Namun terjun terlalu cepat seperti melangkah ke jembatan tali yang rapuh di tengah badai. Mungkin bertahan sebentar, tetapi risiko runtuh tinggi. Kesalahan keempat ini mengejutkan banyak orang. Menjanjikan kenyamanan tetapi seringkali membawa kebingungan dan sakit hati. Dewi, janda berusia 72 tahun, tahu betapa mudahnya terjebak. Hanya beberapa bulan setelah suaminya selama hampir 50 tahun meninggal, ia bertemu seseorang. Pria itu menawan, penuh perhatian, dan ingin mengisi kekosongan. Makan malam berubah menjadi akhir pekan bersama, dan tak lama kemudian, ia menjalin hubungan. Itu terasa seperti tali penyelamat. Akunya. Namun seiring waktu, ia menyadari kenyataan, ia belum siap. Hubungan itu bergerak lebih cepat dari yang hatinya bisa ikuti, membuatnya bingung. Apakah ini cinta? Atau hanya kebutuhan putus asa untuk tidak sendiri? Mundur itu menyakitkan, tetapi memberinya ruang untuk sembuh. Saya belajar bahwa duka tak hilang hanya karena ada orang baru, katanya. Ceritanya mencerminkan kenyataan yang lebih luas.
Survei 2023 oleh Institut Pemulihan Duka Indonesia menemukan bahwa 55% lansia janda atau duda yang memulai hubungan baru dalam setahun mengakhirinya, seringkali karena beban emosional dan duka yang belum selesai. Cinta bukan musuh. Terburu-buru adalah masalahnya. Setelah kehilangan besar, Anda rentan. Tak hanya terhadap emosi Anda, tetapi juga terhadap niat orang lain. Penipu sering menargetkan lansia yang berduka, menawarkan kasih sayang sambil menyembunyikan motif keuangan. Jadi, bagaimana melindungi diri? Pelan-pelan. Tanya pada diri sendiri, apa yang Anda inginkan dari kebersamaan? Bicaralah terbuka dengan teman terpercaya. Mereka bisa melihat tanda bahaya yang mungkin Anda lewatkan. Dan ingat, tak ada tenggat untuk menemukan cinta lagi. Apa yang akan dikatakan pasangan Anda tentang terburu-buru menjalin hubungan baru? Jawaban itu mungkin memberi kejernihan yang Anda butuhkan. Tetap ikuti. Poin terakhir, kami menyimpan kebenaran mengejutkan yang tak ingin Anda lewatkan. 5. Berpegang pada semua barang tanpa melepaskan. Saat kehilangan pasangan, barang-barang mereka menjadi lebih dari sekadar benda. Mereka adalah pengingat hidup dari kehidupan yang Anda bagi. Syal favorit mereka masih menyimpan aroma mereka. Kursi mereka tetap mencerminkan bentuk tubuh mereka. Dan setiap barang menyimpan kenangan yang Anda takut kehilangan. Melepaskan terasa seperti memutuskan ikatan itu. Jadi Anda berpegang erat. Tetapi pertanyaannya, apakah menyimpan segalanya menghormati kenangan mereka, atau justru menjebak Anda di masa lalu? Kesalahan terakhir ini bukan tentang menghapus cinta yang Anda bagi, melainkan tentang memberi ruang untuk bernapas lagi. Hadi, duda berusia 76 tahun, tahu betapa sulitnya melepaskan. Setelah istri selama 55 tahun meninggal, ia membiarkan segalanya tak tersentuh. Sepatu istrinya tetap di dekat pintu, cangkir favoritnya masih di rak. Awalnya, itu memberinya kenyamanan. Namun seiring waktu, benda-benda itu menjadi pengingat berat akan ketidakhadirannya. Saya terjebak. Akunya. Dengan dorongan dari putrinya, ia mulai memilah barang-barang mereka. Ia menyumbangkan pakaian yang tak akan ia gunakan tetapi menyimpan syal favorit istrinya. Benda sederhana yang terasa seperti pelukan hangat. Ini bukan tentang mengucap selamat tinggal, katanya. Ini tentang memberi ruang untuk hidup saya terus berjalan. Ceritanya mencerminkan kebenaran umum. Psikoterapis Dr. Lina Kartika, yang berspesialisasi dalam konseling duka, menjelaskan, berpegang pada setiap barang bisa membekukan Anda dalam duka. Tetapi melepaskan, meski sedikit demi sedikit, memberi ruang untuk pengalaman baru dan kedamaian batin. Bayangkan rumah Anda sebagai museum kehidupan bersama Anda. Setiap benda menceritakan kisah, tetapi terlalu banyak barang bisa mengaburkan keindahan. Anda tak perlu terburu-buru, duka bergerak dengan kecepatannya sendiri. Mulai dengan sesuatu yang sederhana, pilih satu kenang-kenangan berharga, seperti surat atau foto favorit, dan beri tempat kehormatan. Kemudian, secara bertahap, pilah yang lain. Sumbangkan apa yang tak lagi berguna, dan ubah barang sentimental. Beberapa janda mengubah kemeja lama menjadi bantal kenangan. Tanya pada diri sendiri, apakah benda ini menghibur saya, atau membuat saya terjebak? Dengan menemukan keseimbangan ini, Anda membuka pintu menuju penyembuhan, tanpa pernah melepaskan cinta. Dan di bagian berikutnya, kami akan merangkum semua pelajaran ini untuk jalan ke depan yang tak ingin Anda lewatkan. Kehilangan pasangan mengubah dunia Anda, tetapi setiap pilihan yang Anda buat sekarang membentuk apa yang akan datang. Dengan menghindari 5 kesalahan umum ini, terburu-buru membuat keputusan keuangan, mengisolasi diri, mengabaikan kesehatan, terjun ke hubungan baru terlalu cepat, dan berpegang pada setiap barang tanpa melepaskan, Anda menciptakan jalan yang lebih jelas menuju penyembuhan dan kedamaian. Duka tak mengikuti jadwal, tetapi langkah yang Anda ambil bisa membuat perjalanan Anda lebih mudah dan bermakna. Kami ingin mendengar dari Anda. Pelajaran mana dari video hari ini yang paling menyentuh Anda? Wawasan mana yang akan Anda bawa dalam hidup Anda? Bagikan satu hal yang Anda pelajari dan akan praktikkan di kolom komentar di bawah. Cerita Anda bisa menginspirasi dan mendukung orang lain dalam perjalanan ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, silakan tinggalkan komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan kanal YouTube kami untuk lebih banyak kebijaksanaan dan dukungan. Pastikan juga menekan ikon lonceng agar tak ketinggalan video berikutnya. Mari lanjutkan perjalanan ini bersama.
Satu langkah demi satu langkah.